Cute Moms, bagaimana kabar kalian? Pasti semuanya sehat. Saya juga harus sehat. Salam untuk Ma Ailins, Om Richard yang ada di Kanada, dan juga teman baik saya, ada Wiwi, ada Joyce. Terima kasih atas komennya. Ya, oke. Saya mau cerita bagaimana tahun 2015 ada beberapa kejadian yang cukup unik yang saya alamin. Tapi nanti saya ambil 2 kejadian yang membuat sampai hari ini saya selalu ingat. Yaitu yang pertama, pada waktu itu saya makan di food court di Botani Bogor. Jadi di Botani Bogor itu waktu itu saya pesen makanan masakan Manado, ya. Makan masakan Manado, saya pesen telur ikan, ya, telur ikan. Dia letakkan di piring kecil. Terus sesampai saya duduk di meja, saya mau potong-potong tuh telur ikannya, potong-potong telur ikannya. Terus suami saya bilang, sudah sini saya bantu. Saya bilang enggak, saya mau lakuin sendiri, saya mau melakukan sendiri. Terus saya lakuin tetap gitu kan. Suami saya tetap bilang, enggak, sini saya bantu. Saya tetap tidak mau untuk dibantu karena saya pikir saya harus mencoba untuk belajar satu demi satu yang nanti kalau saya betul-betul buta total, saya sudah mulai siap untuk terima atau tidak terlalu banyak tergantung sama orang. Nah, pada saat saya sudah makan itu, saya letakkan potongan kecil-kecil saya ditaruh di piring besar gitu kan. Nah, selesai makan, saya tanya sama suami saya, kenapa kamu kok mau berkeras untuk mau bantu saya gitu kan. Katanya suami saya, hampir seluruh food court itu melihat ke apa yang saya lakukan. Terus saya melihat apa yang aneh gitu kan. Padahal saya merasa tidak ada sesuatu hal yang aneh. Ternyata telur ikan yang saya potong itu bukan di piring kecil. Karena dia sudah keluar dari piring kecil, jadi dia sudah saya potong posisinya di mejanya food court. Jadi di meja food court tuh saya potong. Setelah saya potong, potongan itu saya taruh di piring besar yang ada nasinya. Jadi orang yang di food court tuh semuanya lihat saya, merasa aneh, orang ini kok motong di mejanya food court, apa tidak kotor. Ya, itu kejadian yang saya alami. Saya pikir aduh ya, bikin malu juga ya. Yang kejadian yang kedua, waktu itu saya berangkat ke Amerika. Berangkat juga sendiri karena tiket itu sudah saya book 1 tahun sebelumnya. Saya juga tidak merasa bahwa mata saya itu sudah buta kanannya, karena waktu di 2014 saya tidak tahu kalau mata saya buta. Jadi kalau saya mau berangkat ke Amerika, saya book 1 tahun sebelumnya supaya saya bisa dapat tiket murah. Pada sesampainya saya di Abu Dhabi, ya, saya langsung di situ ada US Immigration. Saya datang ke satu lorong, di lorong itu ada petugasnya. Saya berikan paspor dan tiket pesawat saya yang untuk next dari Abu Dhabi menuju ke Chicago. Nah, terus orang tuh bilang gini sama saya, follow me. Oke, saya pikir untung saya ini dibantu. Aduh, Tuhan tuntun saya. Saya ikutin orang ini karena saya cuma lihat sedikit, saya ikutin orang ini terus saya ikutin. Sesampainya dia di satu tempat, dia berhenti, terus tuh dia bicara sama orang gitu kan, ada petugas lagi gitu. Saya mau menyela, saya pikir saya tunggu dulu, kira-kira selesai dia bicara saya mau tanya, saya ini mau dibawa kemana gitu kan, terus US Immigrationnya di mana gitu kan. Nah, setelah dia selesai, dia belum bicara cukup lama, saya pikir orang ini kok lama sekali bicara. Saya menoleh ke belakang, saya kaget Bu sekali, ternyata di dalam kotak yang di belakang saya melihat ada 4 kotak, itu semuanya orang berdiri tegap melihat apa yang ingin saya lakukan. Jadi mereka mau siap-siap, mungkin mau sergap saya kali ya. Jadi saya bilang, wah ini saya melewati US Immigration. Jadi akhirnya saya balik arah,
Kemudian saya masuk ke salah satu kotak tersebut, saya berikan paspor dengan tiket pesawat saya. Kemudian dia bertanya sama saya, kenapa kamu lewatin, kok enggak ke saya dulu gitu kan. Saya bilang saya enggak melihat, saya buta. Saya berikan juga surat dari Camden, dari Andrian Koh untuk menyatakan bahwa mata saya tidak sempurna. Ya, kemudian dia mengerti. Terus saya takut juga salah gitu kan. Saya bilang bagaimana dengan koper yang saya bawa bersama dengan saya, ada 2 koper. Terus kemudian petugasnya dengan senang hati juga membantu saya untuk cek bahwa saya ada 2 koper. Ya, singkat cerita, sampai di Chicago karena saya sudah tidak melewati internasional lagi karena sudah US Immigration ada di Abu Dhabi. Saya langsung ke domestik, turun di domestik. Pada saat saya turun di domestik, saya melihat itu ada koper saya. Saya bilang, wah ini saya harus ambil koper ini. Setelah itu saya angkat itu koper, mau saya masukkan di troli saya. Ada seorang laki yang lagi baik hati, dia bantu itu koper yang cukup berat itu, dia bantu untuk diletakkan di troli. Ternyata agak di jarak cukup jauh ada orang yang teriak-teriak bilang that is my bag. Waduh, jadi saya langsung, wah saya keliru ini, ambil koper lagi. Saya pikir itu koper saya gitu kan. Ternyata orang itu teriak-teriak dan dia menghampirin saya dan dia marah sama saya bahwa kenapa bukan kopernya kamu, kenapa kamu ambil. Tapi saya tidak bisa menjelaskan lagi kalau saya tidak melihat dengan jelas dan saya minta maaf. Kemudian ada kopernya saya yang orang tersebut tidak bantu saya lagi. Dia takut kan kalau ada kesalahan. Jadi saya angkat lagi 2 koper itu. Sesampai sudah saya keluar dari ambil koper, saya juga tidak tahu adik saya ada di mana. Akhirnya saya teriak aja, saya panggil Ellen, Ellen, di mana kamu, di mana kamu, di mana kamu. Nah ternyata adik saya dari jarak jauh, kan terminal Chicago itu cukup besar sekali dan pintu keluarnya, exitnya juga besar sekali gitu kan. Karena Ellen dengar teriakan saya, sehingga Ellen lari-lari, dia bilang, Cici jangan rame-rame, jangan teriak Cici, jangan teriak Cici, dan teriak. Ya itu cerita lucunya ya, ada 2 kejadian yang sampai hari ini saya masih ingat kejadian itu. Dan saya heran kenapa saya masih berani gitu kan untuk pergi, karena saya pikir sejak saya mata buta yang sebelah kanan di 2015 saya diinjek, saya hanya berpikir bahwa saya harus bergerak, saya harus move gitu kan, maksudnya melakukan sesuatu. Saya tidak bisa berdiam diri, percaya diri saya juga hilang. Tapi kalau tidak semua dengan keberanian yang saya lakukan, mungkin tidak sampai hari ini saya tidak bisa menjadi saya yang sekarang ini. Meskipun sebenarnya saya masih dibandingkan dulu itu mungkin saya sama sekali tidak punya percaya diri. Ya, sekarang sering ketakutan, takut itu masih sering terjadi. Orang di sekitar saya bilang ibu masih berani, tapi kadang-kadang saya masih takut, apalagi kalau di tempat yang asing, sesuatu hal yang asing, saya tidak berani untuk pegang, saya juga tidak berani untuk melangkah, karena sering kejadian kaki saya suka jatuh atau kesleo atau pernah juga retak. Jadi saya cukup hati-hati untuk berjalan dengan keadaan saya yang sekarang. Oke, sekarang saya sudah cerita peristiwa 2 kejadian di tahun 2015. Sekarang saya mau di tahun 2016. Tahun 2016 di bulan Januari, tanggal 25 Januari. Betul ya, Tan? Iya, betul. Oke, 25 Januari saya kembali ke dokter Andrian Koh, dan Andrian Koh selalu mengecek mata saya dan selalu cek scan mata saya juga. Di situ menyatakan bahwa mata kiri saya sudah agak tidak baik dibandingkan tahun yang lalu. Dia bilang gitu sama saya. Dan ada radang, ada inflammation di sekitar mata kiri saya. Terus saya bilang apa tidak bisa ditunda untuk diinjek, karena saya tahu dokter Andrian Koh bilang sama saya, jika di mata kiri ternyata ada radang dan ibu masih stres,
mau tidak mau untuk menyelamatkan mata kiri saya supaya tidak lebih parah harus diinjek. Kemudian saya bilang, Dokter Andrianko, kalau itu memang jalan yang terbaik untuk saya dan untuk mata kiri saya bisa diselamatkan, meskipun hanya seperti sedotan yang saya lihat, saya mau. Akhirnya Dokter Andrianko mengecek lagi mata saya, terus saya ke Dokter Leong Kyung Hong juga ya, untuk dicek lagi, ternyata memang harus diinjek. Tanggal 25 Januari 2016 mata kiri saya juga diinjek. Yang diinjek tuh di retina ya, bukan mata kornea tapi di retina. Mungkin Intan bisa bantu saya. Selama tahun 2016 ada 5 saya selalu datang ke Dokter Andrianko dan Dokter Leong juga untuk dicek bagaimana lever dan ginjal saya menerima obat yang saya minum, dan juga mata saya apakah masih ada radang atau tidak radang sepanjang selesai diinjek, baik itu mata kanan saya ataupun mata kiri saya. Mungkin Intan bisa bacain saya. Di tanggal 25 Januari itu ibu ke Dokter Leong dan ada hasil lab dari Lab Parkway. Di situ angka ISR-nya 15 dengan rate yang seharusnya normal itu dari angka 0 sampai 15. ISR itu sendiri adalah erythrocyte sedimentation rate atau laju endap darah. Oke, next. Setelah itu di tanggal 2 Maret ibu ke Lab Parkway lagi ke Dokter Leong. Di situ ISR-nya naik menjadi 18. Oke. Setelah itu ibu di tanggal 15 Juni kembali lagi ke Dokter Leong ke Lab Parkway, ISR-nya naik menjadi 23 dari yang sebelumnya 18. Oke, next. Setelah itu di tanggal 12 Agustus itu ISR-nya menjadi 25. Oke, mungkin Intan mesti harus mundur lagi ke belakang. Kira-kira di bulan Juni atau Juli saya diambil darah lagi yang ketiga kalinya. Ya, itu di bulan Juni, di tanggal 15 Juni lebih tepatnya, ibu diambil darah di Dokter Azria dan darah yang dikirim ke US hasilnya muncul di tanggal 8 Agustus 2016. Ya, jadi Dokter Andrianko ingin tahu hasilnya bagaimana setelah saya sudah minum obat Celsep itu, ya. Dan hasilnya di tanggal berapa? 8 Agustus. 8 Agustus. Oke. Sedangkan hasilnya bagaimana, Tan? Hasilnya di situ di 5 ya? Ya. Oke, 5. Jadi saya mau mundur ke belakang ya. Awal pada saat pengetesan itu totalnya saya punya 7. Ya. Di tes yang kedua itu 3 tidur, 4 yang masih stay di saya pada saat pemeriksaan yang kedua. Ditambah 5, jadi ada 9 yang masih aktif. 3 yang tidur. Jadi di total adalah 12. Pada saat di tahun 2016 di bulan Juni saya dites itu ada 5, 3 yang masih aktif. Jadi dari 9 itu ada 3 yang aktif, 6 ditambah 3 itu 9 yang tidur. Ada 2 yang baru. Ya. Kemudian Dokter Andrianko mengetes lagi terakhir di tanggal bulan September ya, Tan? Iya, 25. 24. Oh, 24 September. Oke, 24 September saya ke Dokter Andrianko juga, ke Dokter Leong dengan ISR-nya 22 dari yang sebelumnya itu 25. Oke. Jadi ISR-nya itu tidak menurun, masih dalam angka 25, bersekitar 25 sampai di 22 itu. Ya, sehingga Dokter Andrianko menyarankan bahwa saya harus diberikan obat yang lebih keras Celsepnya. Yang awalnya itu 1000 mg, kemudian dia menaikkan menjadi 2000 pada saat di 2016 awal. Terus persis di bulan September itu saya dinaikkan menjadi 3000 mg. Ya, mungkin saya akan menunjukkan obat yang saya minum dan ini mungkin bisa memfokuskan obat Celsep itu bagaimana. Jadi dalam satu hari saya meminum 6 butir Celsep dalam satu hari. Jadi paginya 3, saya minum 3 dan malamnya saya minum 3. Dan satu kapsul
tablet kali ya. Satu tablet ini 500 mg. Jadi satu tablet ini 500 mg. Jadi kalau di total Celsep yang saya minum itu 3000 mg. Ya. Karena dia melihat bahwa masih ada hal yang baru di autoimun saya. Ini selama sepanjang di tahun 2016 saya minum 3000 mg. Kemudian kolesterol yang terbentuk itu pun juga semakin lama semakin tinggi. Nah, start juga saya diberikan Crestor 10 mg karena kolesterolnya saya itu cukup tinggi terakhir di bulan September. Berapa ya jumlah kolesterol saya, Intan? Total kolesterolnya itu 5,7. Yang seharusnya dari Yang seharusnya itu untuk rate-nya 5,2. 5,2 ya. Jadi makin lama makin naik, makin lama makin naik. Jadi akhirnya saya diberikan Crestor 10 mg. Sepanjang 2016 tidak ada suatu kejadian di Singapura. Saya baik-baik saja dan saya selalu berusaha untuk mengkontrol emosi saya. Meskipun itu sulit saya kontrol. Ya, tapi dokter Andrianko bilang, Sin, kamu harus coba untuk kontrol emosi. Karena kalau stres, marah-marah, nanti menyebabkan radang di mata saya akan membuat dia harus menginjek lagi mata saya. Dan setiap di tahun 2016 saya kalau tiap hari doa saya bilang, aduh Tuhan, jangan biarkan radang itu ada di mata saya. Dan setiap saya mau masuk ke dokter, saya selalu bilang, please, inflammation go away. Saya bilang gitu. Jadi saya kalau sudah duduk mau dicek sama dokter Andrianko gitu kan, itu kata-kata saya bilang, inflammation please go away. Jadi dokter Andrianko selalu ketawa dan melihat saya, dia ngeliat mata saya, dia bilang iya, tidak ada radang. Jadi selama tahun 2016 setelah saya diinjek terakhir di bulan Januari, tanggal 25 Januari sebelah kiri saya, tidak pernah diinjek sampai di tahun 2020 ya. Tidak ada kejadian yang aneh. 2016 saya tetap melakukan suatu aktivitas ya. Saya tetap mau sharing ke Cute Moms bahwa saya masih sering kuliner, saya juga traveling, saya pun juga melakukan untuk menata kamar saya, pakaian saya, itu saya lakukan. Awalnya cukup sulit, tapi lama-kelamaan menjadi suatu kebiasaan bagi saya. Jadi saya tidak ingin atau mengizinkan asisten rumah tangga itu memasukkan baju saya. Saya tidak pernah mengizinkan. Biasanya saya selalu melakukan sendiri, ya. Dia selalu letakkan di meja. Nanti dari situ saya pelan-pelan meraba, mengingat di memori saya, kemudian saya letakkan baju-bajunya saya. Seperti juga tasnya saya juga melakukan hal yang sama. Jadi saya yang menyusun sendiri, setelah saya pakai tas atau ganti tas, pelan-pelan saya lakukan dengan tidak pernah kata lelah yang saya letakkan di otak saya. Saya hanya berpikir inilah yang harus saya lakukan, inilah yang harus saya tunjukkan, inilah yang harus saya perbuat. Jadi itu yang kata harus itu yang selalu ada di otak saya. Sehingga saya berani menghadapi apapun yang ada di depan saya. Karena saya tahu Tuhan selalu tuntun saya. Oke, Cute Moms, 2016 saya sudah selesai cerita. Nanti kita ketemu lagi. Saya akan ceritakan di tahun 2017, 2018 bagaimana. Sampai ketemu lagi. Cayo, bye-bye. Autoimun Azure Woman Channel, AAW Channel. Bye.